Bhinneka Tunggal Ika. Eka itu satu di dalam banyak. Sejatinya yang jerone sampean dan saya itu sama, yang Esa, cuma rupanya berbeda, serupa tidak sama. Bersama saya Dewi Susilo Budiharjo di podcast saya Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita menarik dari tamu-tamu istimewa saya. Kali ini saya ditemani oleh Mas Tunjung. Selamat siang Mas Tunjung. Selamat siang. Rahayu. Mas Tunjung, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Dan saya kali ini mau mengajak audiens di podcast saya untuk belajar untuk kembali menyimak, mengajak, menghimbau untuk anak-anak muda, teman-teman saya di podcast Berbagi Cerita ini belajar mengenai kenusantaraan. Apa yang membuat Mas Tunjung begitu tertarik mengajak atau menghimbaukan bahwa sudah waktunya negeri ini memikirkan untuk kembali menguri-nguri budaya Nusantara. Oh, iya. Jadi itu yang ditanyakan, bagaimana kita ini kenapa harus perlu sadar dan bangkit terhadap Nusantara gitu. Siap, kan? Kira-kira. Kalau alasan saya secara pribadi, ya saya hidupnya di Nusantara. Itu satu kalau alasan saya pribadi. Kedua, kenapa saya mengajak orang untuk mencintai Nusantara? Ya mereka kan makannya juga di sini, kebetulan juga lahirnya di sini, darahnya juga ada di sini. Jadi istilahnya jangan sampai lali asal usul. Kalau nanti kamu lali asal, pasti kamu lali kapan kamu mau kembali itu kemana tuh jadi lupa. Itu kira-kira itu. Terus akhirnya kita menjadi orang yang tersesat di bangsa kita sendiri. Kira-kira kan begitu. Nah, ya disebut Nusantara itu masih dijadikan pergulaan dan oyo-oyoan dan lain sebagainya. Kenusantaraan itu adalah kepribadian kita sendiri, yang mempunyai antropologinya sendiri, geografinya sendiri, temperaturnya sendiri, kapasitas, pola untuk terhubung dengan apapun saja yang ada, bahkan di bumi Nusantara. Nah, kata Nusantara itu adalah mewakili bahwa kita punya aset. Asetnya adalah surga yang kita bawa, yaitu Nusantara itu sendiri, yaitu bangsa kita sendiri, negara kita sendiri. Kalau kita tidak nguri-nguri itu, kamu mau berada di mana nanti, tempat tinggalmu tuh mau di mana. Suatu ketika surga yang mungkin digadang-gadang mau dicapai setelah kematian itu bisa jadi ya ini. Terus kalau ini tidak dijaga, tidak dicintai, tidak diuri-uri, kok arep manggon nang ndi? Kamu mau kemana? Itu kira-kira itu alasan yang paling logis. Yang paling bisa diterima ya untuk anak-anak. Bisa diterima untuk anak muda. Nyatanya kita ngepup saja di sini, makan di sini, tidur di sini, apapun saja di sini. Terus kalau kita nggak nguri-nguri Nusantara, nggak ngopeni rumah kita, itu kan naif kan? Itu kan naif. Nah, itu kan juga tidak logis atau alias tidak waras. Itu menurut saya. Jadi alasannya yang simpel dan logika saja, bisa dinalar. Kira-kira begitu. Mas Tunjung, kita bicara soal kenusantaraan ya. Sedangkan anak-anak muda ini sudah bergerak arah keluar, trennya itu sekarang udah yang Korean style, yang kenusantaraan sendiri ini tertinggal. Pola pikir ketika sebagai saya Nasrani gitu misalnya, pola pikir jangan dilihat agamanya ya Mas, tapi pola pikir yang fundamental dengan sebuah agama itu bisa bergeser sekali gitu loh Mas. Ya. Nah, kenusantaraan ini terkikis oleh hal-hal yang tanpa kita sadari pelan-pelan membuat kita ini jauh meninggalkan kenusantaraan. Betul ya Mas? Kira-kira begitu yang terlihat kan kenyataannya yang ada. Tapi saya sendiri dibekali sarwa genep atau perangkat yang diparingi Gusti, karena saya orang Jawa, itu perangkat yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri atau semesta yang sudah terejawantah di dalam diri saya. Jadi itu yang saya berdayakan.
Jadi saya selalu punya harapan, selalu punya cita-cita bahwa sesuatu yang belum terjadi itu pasti masih bisa disolusikan. Kalau sudah terjadi itu pasti, itu sudah kejadian sekarang, saat ini. Tapi sesuatu yang belum terjadi itu masih probabilitas. Jadi kita juga bisa mengubah takdir itu. Ya terkadang pilihannya ke kita. Ya saat kita diserang oleh banjir besar namanya globalisasi, kita harus tetap mandireng dengan keyakinan kita sendiri. Mantep. Kita malah juga jangan loyo. Bagaimana kita mau menginspirasi atau nolong pemuda ini kalau kita sendiri khawatir dan takut? Jangan pernah takut, ngaceng atau berdiri. Itu prinsip dari Linggayoni yang ada. Harus berdiri tegak. Jangan sampai kita tertidur, berdiri. Kitalah yang harus menjadi inspirasi mereka. Kalau kita malah khawatir dan kita berkecil hati, siapa lagi yang memulai kalau tidak diri kita? Karena anak-anak ini sudah menyerap budaya-budaya baru, menyerap apapun saja yang bersifat milenial, yang seakan-akan itu jauh dari pola-pola kenusantaraan. Tapi saya yakin di dalam DNA dia, di dalam darah dia, dimanapun dia menghirup udara di sini, pasti ada kemungkinan suatu ketika itu akan membangkitkan dia. Hanya menunggu momen. Nah kita yang memberi fasilitas agar mereka bangun dengan memberi umpan, dengan memberi momentumnya. Dan harus sabar, telaten, gemi, setiti, hati-hati, eling lan waspada dari diri kita. Jadi diri kita jangan ngelokro. Kita sudah tahu melek, sekarang sadar kita yang kita lihat sekarang terjadinya koyong ini seperti kahanan yang seperti ini, tapi bukan berarti itu menjadikan masalah untuk kita tidak justru bertumbuh dan berkembang. Tetap itu bisa dijadikan menjadi alasan kita harus malah semakin kuat, kokoh pendirian untuk menginspirasi mereka. Kalau kita hanya melihat objektivitas, hanya mereka yang kita tuduh-tuduh, orangnya nggak percaya, itu bisa jadi dimulai juga karena diri kita yang loyo. Kalau diri kita nggak loyo, mereka nanti bisa berubah. Itu kiranya begitu. Gitu ya Mas. Wah, jadi optimis saja. Luar biasa. Karena tanpa kita sadari perjalanan ini kan udah meninggalkan budaya, itu kan udah terlalu jauh. Maka sangat bangga para sahabat berbagi cerita. Saya selama membuat podcast ini, Mas Tunjung melihat anak-anak muda seperti Mas Tunjung ini luar biasa. Jika Nusantara ini bisa memiliki anak-anak muda, generasi muda yang menjagai kenusantaraan ini seperti Mas Tunjung dan anak-anak muda kelak yang akan dibangkitkan, luar biasa sekali ya Mas ya. Kembali lagi karena manusia Nusantara sejatinya itu memiliki kekuatan-kekuatan batiniah yang luar biasa ya Mas. Apa yang ingin langkah pertama Mas Tunjung ungkapkan untuk anak muda ini balik lagi ke Nusantara Mas? Ya Nusantara itu kan menurut saya lahir dari suatu warisan agung yang diterahkan oleh semesta kepada diri kita. Kita memiliki suasana getaran, kita memahami energi, kita melihat segala dimensi. Itu karena kita diberi perangkat yang namanya rasa sejati kan, menurut saya. Nah, rasa sejati ini melahirkan mahakarya namanya Cakrawala Dwipantara yang akhirnya menjadi Nusantara, yang digadang oleh bapak kita namanya Kertanegara, baru dilanjutkan oleh Mahapate Gajah Mada. Bahwa kita harus melihat kenapa beliau-beliau itu zaman dulu bisa membangun sebuah peradaban, maka kita kan harus menginspirasi itu. Oh, karena mereka mengoptimalkan, memberdayakan perangkat warisan ingsun atau gustinya yang dinamakan rasa sejati. Nah, di dalam rasa sejati itulah Jawa. Jawa itu artinya jero, lebet. Karena leluhur Nusantara kita membangun sesuatu di luar itu dimulai dari yang di dalam. Karena sesuatu yang di luar ini terjadi karena ada yang di dalam. Kang lahir tumekaning saka batin. Jadi yang lahir itu hasilnya dari batin. Kalau batin ini diurusi, semua yang ada di sekeliling kita itu akan terurusi juga, akan sinergi juga, akan selaras, akan harmonis. Tapi kalau kita sendiri kemerungsungan, di luar kita itu pasti gangguan, tidak langgeng. Maka sesuatunya dari diri kita. Nah, warisan yang harus kita pegang dari prinsip Nusantara itu tidak hanya artefak yang bersifat benda objektif di luar diri kita. Tapi yang paling penting adalah ageman batin. Karena ageman batin itu adalah rasa. Saat kita ngudi rasa pangrasa, sesuatu di luar diri kita ini akan mengikuti. Itu sebenarnya Jawa, itu sebenarnya Nusantara. Jadi ketika kita mengoptimalkan sesuatu yang diberi oleh Tuhan di dalam diri kita, meleburkan semua dunia materi yang ada di sekeliling kita tidak terkecoh di sana, dan kita kembali ke yang ada di dalam, ya niscaya yang dinamakan kebangkitan itu akan lahir, akan muncul lagi.
Nek kita nih sendiri malah bingungan, kemerungsungan dan lain tidak, kita gak Jawa, kita menjadi Jawi, Jawi itu artinya luar, ya sudah kamu terseret oleh yang namanya globalisasi. Dan itulah Dajjal menurut saya. Karena Anda akan terombang-ambing oleh sesuatu di luar diri Anda. Maka untuk kembali ke Nusantara, Jawa, ayo kita ngelebet ing rasa ingsun, masuk kepada hati kita masing-masing, kepada sesuatu yang di dalam. Agar getarannya semakin jernih. Ketika sesuatunya jernih, akan memberi pengaruh kepada keluar atau realitas yang ada di luar diri kita. Sebenarnya prinsip Nusantara itu simpel. Luar biasa ya Mas. Berarti tidak menguri-nguri budaya Jawi, tapi menguri-nguri budaya Jawa ya Mas ya. Jawa. Karena Jawi itu luar, Jawi itu luar. Siap. Jawi itu hasil dari Jawa. Ya. Tapi kalau kita kulot yang Jawi, berarti kowe wong Jawa. Gitu. Kowe kudu wong Jawa. Karena Jawa itu lawan katane bodoh itu nggak ngerti. Nek ngerti itu diarani Jawa. Oh wong iki Jawa. Nek Jawa wong Jawi itu karya hasil dari Jawa. Kalau orang Jawa, Jawinya tidak terbentuk. Kalau kita melekat kepada Jawinya, oyo-oyoan atribut, oyo-oyoan klambi, oyo-oyoan akhirnya ego lagi. Makanya Jawa itu yang dipentingkan olah rasanya dulu daripada oyo-oyoan Jawinya. Gitu. Nanti klaim-klaiman. Jadi yang menurut saya yang gegeran itu malah dulur-dulur kita sendiri. Yang radikal itu tidak hanya dalam tanda kutip yang dari luar, tapi dari dalam sendiri. Yang merasa dirinya nguri-nguri Jawi kan. Tapi sebenarnya orang Jawa. Koncone dia dipangan itu. Kira-kira begitu kira-kiranya. Atribut itu semacam tatanan baju. Atribut itu kan hasil dari pencapaian ketika kita Jawa. Itu kan tanda bahwa ketika kita Jawa itu memiliki sebuah kecerdasan atau bangsa kita atau leluhur kita tuh mampu mengimplementasikan atau mengintegrasikan kecerdasan maha tinggi yang disebut Jawa atau Jawa. Akhirnya berwujud candi, pakaian, beberapa artefak, kursi, bangunan, rumah joglo, banyak keris. Itu kan teknologi yang lahir dari kata Jawa. Itu Jawinya, itu hasil karyanya, maha karyanya. Jadi kalau ingin kebangkitan Nusantara, balik Jawa, olah rasa. Betul. Ya, agama apapun kita tidak menolak. Karena kemampuan dari Nusantara atau bangsa kita tuh dari dulu memiliki kemampuan yang istimewa, yaitu mengakulturasi. Nerimo apa saja yang bersinergi dengan apa yang ada di tanah ini. Yang ditolak adalah ketika menyeragamkan dan memaksakan. Karena sejatinya apapun itu adalah keberagaman. Tidak ada yang seragam. Berbeda-beda tapi satu jua. Anda memiliki hidung dan mata saja kelihatan berbeda dan bibir, tapi fungsinya selaras ketika bisa bekerja bersama. Kira-kira gitu. Itu Nusantara, dibaca saja dari diri kita. Cuman kalau berbicara soal pemahaman, kadang agama itu mengikis kita untuk kembali ke Nusantara. Betul nggak sih Mas? Contoh, kalau saya menyimak ajarannya kita beberapa waktu sharing diskusi dengan berkata agama itu mengatakan semacam santet gitu ya. Itu sesuatu yang agama itu menistakan, musyrik gitu. Padahal itu kekuatan leluhur kita dalam mempertahankan bangsa dan negara. Betul ya Mas? Ya, kalau ngomongnya soal agama itu kan sebenarnya wilayah kulit. Agama itu sebenarnya kulit itu dilahirkan adalah sebuah peraturan. Peraturan ketika melihat setiap orang itu memiliki derajat pemahaman yang berbeda-beda. Maka di dalam tradisi agama pun juga ada tatanan syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Sama, agama di Jawa, agama itu kata Jawa itu mengenal agama sudah sejak dulu. Maka agama, sundarigama, ikarigama, dan nirgama. Dan kita sudah mencapai kepada nirgama, sesuatu yang Maha Esa, tinggi. Maka ketuhanan yang Maha Esa di dalam kitab Sota Soma dirumuskan dalam Pancasila kan. Nah ketika kita kembali kepada agama, bukan agama tidak boleh, karena agama itu sandangan atau pakaian saja sebenarnya. Itu harus dilalui, karena sejatinya sesuatu yang ada di dalam kehidupan di bawah matahari itu tidak ada yang pasti berubah dan berevolusi. Maka pakaian pun harus dilepaskan suatu ketika kita sudah memiliki pemahaman yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi. Nah seringkali orang melekati atribut termasuk agama. Orang yang memuja agama berarti berhala, bisa jadi karena orang sudah terpisah dari azas kemanunggalan, yaitu diri sejatinya. Karena ada ilusi yang masih membawa energi yang bawah, yaitu ketakutan untuk tidak mendapatkan sesuatu, entah yang kadang-kadang yang dimensinya diakan-akan isu bisa dicercapi dengan dunia indrawi, konsep surga neraka.
Berarti inisiasinya manusia itu takut menderita. Dan menurut manusia hal yang baik itu sebenarnya yang sesuai kepentingannya, dan yang jelek itu tidak sesuai kepentingannya. Nah, makanya manusia itu senangnya suka yang baik-baik karena itu sesuai kepentingannya. Maka baik buruk bagi orang Jawa pun harus harus dilampaui. Tidak ada baik buruk, yang ada kebajikan, nempan papan. Jadi sesuai tanggap situasi kondisi. Itu dewasa. Dewa itu tinggi, kokoh, sa itu kesatuan. Jadi satu napas persaudaraan, satu napas saudara. Sa itu satu napas, satu darah itu kandungan. Terus kamu mau benturan, ngapain? Wong itu juga bagian dari dirimu. Jadi saya membuat suruh temu rose, melumah lan murep, dicokot podo rasane. Walaupun kita berbeda-beda, kita dilumah karena dirupnya rasanya sama. Rasanya sama. Yang berbeda itu pakaian identitas. Istilahnya apa kok rebutan? Kenapa agama itu merebut-rebutkan? Wong itu pakaian saja kok. Seperti Anda minum itu kan senangnya kalau Anda itu minum teh, saya jeruk, Mbah Kongnya ini kopi gitu kan. Esensinya ngapain yang dipermasalahkan kok cuma teh sama kopi? Esensinya airnya tuh, jangan atribut, jangan rupanya air tuh. Esensinya air yang kita minum bersama. Maka Tuhan Yang Maha Esa itu sudah sangat tepat ketika leluhur itu menaruh itu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Eka itu satu di dalam banyak. Sejatinya yang jeruni sampean dan saya itu sama, yang Esa, cuma rupanya berbeda, serupa tidak sama. Tapi kalau kita mau gali temu kok rasanya sama. Itu nirgama itu. Kalau kurang udah bisa nirgama rukun, toleransi. Jadi orang Jawa itu tidak pernah ngajarkan nyembah Gusti, manembah, menyatu. Dan diintegrasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nek Gusti hanya dipuja-puja itu Tuhan personal. Tuhan yang disebut-sebut namanya itu tidak kekal, mesti dikritik, mesti rebutan kalau Tuhan itu disebut-sebut. Jadi orang Jawa itu tidak pernah nyebut suwung. Tuhan itu pengalaman pribadi, sakral, tidak boleh diperdebatkan. Yang boleh dilakukan adalah dharma. Jadi kita harus dharma. Dharma itu waskito, tanggap, awas terhadap apapun saja yang ada di luar diri kita. Akhirnya apa? Prinsip tertingginya ngempan papan tuh iso amung kinomongan. Gitu. Makanya jadi pamomong. Terus bocah angon ya. Angon siapa? Angon rasa dan pikiran kita sendiri. Kira-kira begitu. Mengendalikan dirinya sendiri, internal di dalam, dan pikiran-pikiran termasuk pikirannya itu luar biasa. Seringkali kalau orang ngomong agama kan mesti berantem. Ya betul, betul sekali. Karena itu personal, ya. Itu bersifat personalitas sebenarnya. Gitu. Dan menurut saya personal itu tidak boleh diperdebatkan. Itu urusan kita kepribadian kepada Tuhan. Maka bagi orang Jawa Tuhan itu sakral. Tuhan itu harus disengker. Tuhan itu tidak boleh disebut-sebut. Tuhan itu tan keno kiniro kino yang ngopo, hanya pengalaman dan diraoske, dirasakan. Nah, output dari merasakan itu adalah tindakan kita terhadap sesama. Manunggaling kalau Gusti salib toh, kalau Anda Nasrani itu yang tegak itu adalah kepada azas tertinggi dari zat yang maha tinggi adalah Tuhan. Yang horizontalnya adalah sesama manusia. Karena di dalam mata Anda itu ada saya, di dalam mata saya ada Anda. Jadi nek saya memukul Anda, menyakiti Anda, saya menyakiti diri saya. Karena di dalam manik mata kita itu cermin. Nek nggak percaya Anda lihat mata saya, Anda di dalam diri saya. Sebalik saya melihat Anda di dalam itu manik mata. Terus kok teman-teman kok jelek-jelekan, lu ini podo, ini rupa Allah kok buat jelek-jelekan, oh itu juga dirimu. Wow, luar biasa. Itu bisa dibuat session berikutnya, Mas. Menyambut pesta demokrasi ini biasanya ada panas-panas sedikit ini, Mas. Tapi kalau kembali lagi tadi kita bicara soal kenusantaraan. Contoh ya, Mas, beberapa kali saya broadcast di media saya bawa keris. Nah, itu timbul banyak kontra dari teman-teman. Kok bawa keris sih? Itu kan sesuatu yang dikatakan kepercayaan kita ini musyrik gitu. Nah, itu bagaimana menyikapi anak-anak yang sudah angkatan-angkatan Nusantara ini yang sudah berjalan jauh meninggalkan, apa sih yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana menjadi seorang pribadi yang Nusantara? Ya. Jadi memang yang dilihat secara logis ya, bahwa bangsa kita ini sudah terpenggal jauh, sudah kehilangan semua bukti-bukti ajarannya, sejarahnya. Jadi yang dunungkan itu tidak ada. Jadi orang sekarang tuh sedang linglung dan bingung, orang dunung, akhirnya tidak jowo kan gitu. Akhirnya gak mau merenungi apa yang ada. Karena kita sudah jauh, itu yang harus kita lihat, sudah banyak yang kehilangan yang
bisa menjelaskan tentang apa itu Jawa. Sebenarnya Nusantara ajaran diajarkan oleh leluhur itu adalah kasunyatan. Untuk belajar ilmu kasunyatan itu kudu sabar atau tabah. Karena kalau tidak tabah, Anda menilai atau melihat itu hanya dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Itu hawa nafsu, itu mesti tidak jeli. Jadi ada kepentingan egoistik pasti. Nah seringkali orang-orang itu menilai tadi kembali itu sesuai kepentingannya. Kepentingan yang disabotase ketidaktahuan ini juga menjadi berbahaya. Terus aspek syirik dan musik itu menurut saya kan dimensinya ada di sini dan di sini, bukan di objeknya. Gitu loh. Bukan di objeknya, bukan di bendanya. Terus kalau menyatakan keris syirik dan musik itu outputnya kan kalau kita samakan kan sebenarnya Anda itu kalau punya mobil terus kalau takut mobilnya kehilangan terus Anda nyuci mobil setiap hari itu ya berhala loh, itu ya syirik loh. Anda nggak bisa lepas dari HP itu ya syirik dan musrik kok. Anda meletakkan HP sehari saja nggak betah, itu ya syirik dan musrik loh berarti. Nah sama saja kepada keris, logis saja, kasunyatan saja yang kita ngomong. Nah keris itu bagi saya adalah hasil mahakarya tadi. Dan itu juga salah satu bentuk wujud teknologi. Seperti HP, penangkap sinyal semesta. Juga wujud daripada doa. Karena leluhur kita itu tahu bahwa doa itu tidak harus menggunakan jopo, montro. Juga harus pakai guno dan sarono. Sarononya keris. Diwujudkan menjadi benda. Karena apa tahu leluhurnya engger gitu ya. Misalkan kamu besok itu pasti kowe iki ngalami zaman sing kacau atau menghadapi dinamika hidup. Di saat kamu menghadapi dinamika hidup, kamu mesti lupa untuk menjalani laku-laku yang tak ajarkan. Makanya tak bikinkan keris. Ketika kamu membawa keris, nah keris itu semoga mengandung getaran, semoga mengandung doa. Untuk menyelamatkan kamu, untuk selalu membawa kamu kepada kejernihan berpikir dan merasa. Jadi misalnya keris Kiai Sengkelat, itu kan keris yang memiliki pamor soal kenggonan derajat dunungi ratu kan gitu. Maka orang yang membawa itu semoga menjadi orang yang pinunjul dan mulia di hadapan semua orang, iso ngajeni, iso ngenggoni. Akhirnya kenggonan derajat pangkat karena dihargai dan dianggit bisa sembah. Sesembah itu berarti menjadi panutan. Dengan doanya di keris, nek nggawa keris kuwi getarannya selalu mengingatkan dia kepada sinyal yang positif, sinyal yang membawa dampak kepada kemuliaan, kenggonan derajat. Karena nek pejabat kan yo lali ndonga, yo lali semedi, kadang kan gitu. Makanya perlu keris. Keris ini untuk pangiling-iling. Keris untuk pangiling-iling. Gitu. Kadang kalau orang duduknya di atas itu kan wis lali, apalagi duduknya di politik. Ngurusannya ribet. Kita seperti jenengan saja nanti ngurusi ini, karyawan ini, itu bawa map ini dan sebagainya. Makanya dibawa nih keris biar eling. Pada saat bawa keris dia tidak mangro, dia tetap kokoh, dia tetap tatak, tetap akhirnya tutup terus tuntas. Itu kira-kiranya itu salah satu bukti kecerdasan dan kecanggihan leluhur Nusantara. Salah satunya menciptakan teknologi namanya keris. Dia seperti HP saja ciptaannya. Yang tidak boleh itu kan melekati terhadap objek di luar diri kita. Yaitu pun apa saja. Kalau Anda melekati kepada HP, kepada pakaian, kepada apa ya berhala, ya syirik. Itu namanya ketergantungan terhadap benda atau makhluk. Nggak bisa. Tergantung itu harus kepada yang sejati, Tuhan. Itu kira-kira. Betul. Wow, luar gitu biasa. Kira-kira ya. Kasih balik soal agama. Kenapa saya tidak mau sering memperdebatkan agama? Agama itu kan baju, dan agama itu selalu skandal dengan ritus-ritus politik. Betul. Sangat sekali mudah rawan berdekatan dengan kekuasaan. Akhirnya seringkali disalahgunakan. Betul. Kalau kita memperdebatkan di urusan agama, tidak ada habisnya. Makanya saya nggak mau ngomong soal agama kebanyakan. Betul. Kalau orang mau memiliki pakaian apa ya silahkan saja kan. Mau yang pakai roknya cekak atau silahkan saja, tapi diingat sesuatu di dunia ini pasti diikuti sebab musabab atau konsekuensi logis. Nah orang Jawa itu mengajarkan biar tempan papan. Kalau kita pakai katok endek ya nggak apa-apa karena kita eksis, tapi resikonya kan disuit-suit orang kan gitu. Kalau kita pakai jilbab gede-gede, pakai baju panjang ya boleh, itu menutupi kita dari apapun. Tapi nek mau nyangkul kan ya ribet, mau ngambil kembang turi ya ribet, mau ngarit ya ribet kan gitu. Tetap ada konsekuensi ini. Tapi sah saja kalau kamu aman. Tapi jangan berarti kamu mujo bahwa itu ini pakaian yang paling terbaik. Rono, ndak ada. Sandangan yang paling terbaik itu ragamu sendiri. Nek kamu sehat ya apa-apa.
jalan. Sukmamu ya iso lenggah di situ dan jaduman dengan Gustine, dengan ingsunnya. Gitu aja. Kira-kira gitu. Wow. Nah, nek nanti bahas agama ke teman-teman itu susah. Kalau kamu mau membawa orang hijrah dari agama menuju Sundarigama, ayo diajak nguri-nguri rasa. Gitu. Ayo diajak latihan wening, karena banyak orang itu stres kabeh, stres, takut, panik. Akhirnya tindakannya itu selalu di luar nalar. Karena dia tuh orang yang goncang. Nanti kalau dia ditenangkan ya ndak. Ya guyon-guyon kan gitu, nanti ya rukun gitu. Kira-kira gitu. Memang agama itu membuat kita mengenal istilah sara ya Mas ya. Nah itu sangat rentan untuk kita bersinggungan satu dengan yang lain. Tetapi saya yakin Nusantara ini melahirkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa ya Mas Tunjung ya. Yeah. Apa yang mau dipesankan lagi kepada teman-teman berbagi cerita mengenai kenusantaraan ini sebelum kita nguri-nguri rasa? Kalau kita ngomong soal Nusantara, saya ini bukan berarti sok Nusantarais ya, tapi kita itu berangkat dari rasa mencintai sesama, mencintai bangsa, mencintai tempat kita berada. Saya rasa Tuhan pun di setiap agama itu pasti mengajarkan tentang welas asih, itu satu. Kedua, di mana tempat itu kamu tempati dan memberi makan kepada kamu, ya selayaknya tempat itu berterima kasihnya kamu kan harus dijaga. Wujud balas budi kita itu kan harus menjaga. Nah gimana wong kita makan apa-apa di situ, tinja di situ, bahkan kita melangsungkan kehidupan kita di situ. Kalau tanahnya tidak kita jaga, ini kan jelas tidak waras. Itu kan tidak logis. Tuhan itu mewariskan sesuatu ke kita, semuanya ada di kita. Wes, Tuhan itu gak melu duweni, dia ndak ikut punya. Udah nih, manusia tak kasih ke kamu semua, kelolanya dengan baik. Tapi di situ ada hukum alam loh ya, gitu loh. Jadi nek kamu melakukan tindakan angkara murka, yo menarik sengkala atau kehancuran. Nek kamu melakukan tindakan yang wening manunggal dengan aku, ya kamu membangun sebuah keselarasan dan keharmonisan. Wes, surga neraka itu gawanan dewi, kamu pilih sendiri. Kamu mau bangun surga apa nerakanya? Semua bahan cikal bakalnya sudah tak bawakan ke kamu kok. Kan gitu kalau sebenarnya kalau didialogkan. Nah kalau kita ini nggak mau nguri-nguri cikal bakal yang ada, kan ini jelas tidak waras. Kita ini mau melangsungkan hidup kita itu jangka panjang. Nek saya percaya adanya kehidupan setelah kematian. Kan akhirat itu menurut saya akhir dari rat itu jalan. Jalan berakhirnya rat itu jalan raga kita ini loh. Jalannya pikiran ini loh. Ini berakhir di rat, akan membentuk suatu perjalanan baru menurut saya. Nah ketika kita di perjalanan baru, ya kira-kira di sini ini perjalanan baru itu dicicil melalui anak cucu. Maka kita harus peduli kepada keberlangsungan anak cucu kita. Jangan serakah hidup ini. Toh anak cucu kita itu juga kita. Darahnya darah kita, mata kita, lidah kita, hati kita, DNA kita. Berarti kan kita ikut mencercapi nantinya. Lah kalau nanti ini tidak dijaga, ini hancur. Anak cucu kita nanti suatu ketika ditindas dan tidak mendapatkan sumber makanan dan sumber daya alam karena kita hancurkan, karena kita tidak peduli, ya itu jelas naif. Karena berarti kita membangun neraka kita sendiri. Tapi kalau mau menikmati di neraka ya tidak apa-apa. Waduh. Jadi orang Jawa itu tidak pernah nyalah kok, ya. Tapi orang Jawa itu memberi pertimbangan. Ngening, menung, neng nonggung. Jadi neng nonggung, gung itu terbuka segala hijab. Nung itu bahasa rasa dari neng ini ditangkap dengan bahasa utek atau dimak. Berarti orang Jawa itu ngomong ada utomo, madyo, nesto. Oh, nek ini utamane ini. Nek sing nesto ini, sing madyo ini. Nek utamane kamu minumnya teh lah. Tapi nek kamu pengen kopi ya enggak apa-apa. Tapi siap gak lambungmu kan gitu. Itu kan pertimbangan. Enggak disalahkan. Teh ini lebih bagus, kopi ini lebih bagus. Tidak, orang Jawa enggak pernah seperti itu. Orang Jawa itu gentur dan lentur. Gentur itu kuat, kokoh, tegak. Lentur itu fleksibel, iso ngomong. Jadi luwes. Tapi kokoh dirinya. Temetuke gawe dia andap asor. Leno yuwono yetno keno gitu. Kalau dianya tidak leno awas, dia yetno kuat gitu. Rendah hati tapi nek diserang
wilayah prinsip harga diri, ayo. Kalau urusan prinsip menyangkut tentang rakyat, tentang kepentingan orang banyak, tentang kepedulian, prinsip cinta kasih, ayo Satrio. Itu orang Jawa kan gitu kalau diajarkan, makanya gentur lantur, yo kuat, yo lemes. Lemesnya dalam arti itu bisa meresap ke segala bentuk ruang kan. Kira-kira begitu. Luar biasa Mas. Jadi logis saja Bu, kalau urusan kenapa kita harus peduli Nusantara, lah kita hidup di sini kok, itu aja Kita lah. Ngapain lahir, kita kita jauh-jauh? menutup mata di sini ya Mas ya. Terima kasih Mas Tunjung, bincang-bincangnya di podcast saya, luar biasa. Entah nanti saya akan minta waktu episode berapa, ini kita udah buat 2 episode. Para sahabat berbagi cerita, luar biasa, itulah keluar biasaan Nusantara. Nusantara yang memiliki begitu banyak dinamika yang bisa diterapkan kepada anak-anak muda milenial yang tidak pernah usur oleh zaman. Sekali lagi, saya Dewi Susilo Budiarjo. Mas Tunjung berbagi cerita akan kembali pada episode berikutnya.